Kalau saja Presiden Prabowo Subianto sejak awal ini sudah mendepak ternak-ternak Mulyono dari kabinet merah putih atau tidak minimal tidak memberikan kesempatan ya di pos-pos tertentu baik di kementerian, baik di tingkat dirjen dan lain sebagainya, maka Purbaya Yudi Sadewa ini tidak mungkin kesulitan untuk membangun ya, pertumbuhan ekonomi dengan lebih cepat ya kan hingga menuju target misalnya 5% hingga 8%. Kesulitan Purbaya tentu ada kaitan erat dengan ternak-ternak Mulyono yang masih duduk enak di pos-pos kementerian, Sobat Sewot. Nah, ini yang kemudian juga bikin tentu pihak istana yang berpegang teguh seperti Presiden Prabowo misalnya yang selalu hidupnya untuk rakyat, rakyat dan rakyat gitu. Ini mereka juga kebingungan. Kenapa? Karena masih banyak sekali ternak-ternak Mulyono yang masih bertengger di pos-pos kementerian. Nah, kesulitan ini tentu menjadi satu poin penting bagi Purbaya, bagaimana Purbaya mampu ya memberikan data-data yang transparan terhadap publik soal anggaran belanja dan pendapatan negara yang yang ditaruh di kementerian-kementerian yang sudah barangkali sudah disetujui oleh anggota dewan beberapa waktu yang lalu dan harus direalisasikan hingga periode akhir tahun 2025 ini. Tetapi Purbaya masih punya waktu yang cukup untuk menyetop, mengambil alih baik dana pemerintah pusat hingga uang-uang kas daerah yang sudah mulai terang benderang dibongkar oleh Pak Pur ya, Menkyu yang baru pengganti Sri Mulyani. Nah, sebenarnya Sobat Sewot, ada kabar menarik juga dari Profesor Mahfud MD terkait Sri Mulyani yang sempat berbincang-bincang pada saat sama-sama menjadi kabinet Joko Widodo di istilahnya dulu kabinet Indonesia Maju atau apa gitu kan. Tapi Sobat Sewot, ini nanti kita sampaikan di akhir, jangan di skip. Dan untuk hari ini kita ada informasi yang sangat menarik tentu dari Purbaya yang ditunggu-tunggu oleh kalian, dan netizen udah sampai saat ini masih terus menunggu ya, setiap hari banyak banget teman-teman yang menunggu apa langkah terbaru Menteri Purbaya, Menkyu ya, besok gitu, hari ini dan seterusnya. Dan setiap hari selalu ditunggu gitu kan kehadiran Menkyu Purbaya di depan layar kaca untuk memberikan satu penyegaran bagi publik, karena sejak 10 tahun Indonesia dipimpin oleh Joko Widodo, Menkyu Sri Mulyani ini seakan-akan bertolak punggung bareng rakyat. Nah, sekarang Menteri Purbaya, menterinya Presiden Prabowo yang satu ini, selain memang sangat ceplos-ceplos gitu kan, kemudian juga beliau disukai oleh masyarakat karena seperti yang saya bilang tadi, Pak Purbaya ini mirip-mirip Presiden Prabowo yang mengedepankan kepentingan rakyat, dan seperti yang ditafsirkan oleh Gus Dur bahwa presiden yang paling ikhlas kelak adalah Presiden Prabowo Subianto. Kalau yang lain-lain, Mulyono dan lain sebagainya, nggak ikhlas tuh pimpin negara. Kalau nggak percaya, lihat aja sampai hari ini termol-termol yang udah sisa beberapa biji di Indonesia gitu. Ya ada Sylvester, ada siapa aja tuh yang tinggal beberapa biji dan sering menjadi pembela ya terdepan gitu kan di media-media mainstream, baik di televisi swasta maupun channel-channel YouTube. Mereka nih sebenarnya sadar gitu kan bahwa mereka tuh nggak enak berada dalam satu kebohongan misalnya, tetapi ya apa boleh buat gitu, mereka udah terlanjur tenggelam dan pernah dimanjakan oleh rezim sebelum Presiden Prabowo Subianto misalnya, maka mereka tidak harus tetap pasang badan meskipun nggak enak, tersiksa gitu kan, hidupnya selalu ada dalam
ruang kemunafikan dan harus mengatakan data-data yang buat-buat ya, yang nggak sesuai. Misalnya seperti yang disangkakan oleh teman-teman sampai hari ini, mereka omdo gitu, ngomong doang tapi tidak lebih dari sekedar melindungi ajudan apa namanya si Mulyono biar bisa beraktivitas lebih tenang gitu. Karena Mulyono ini sampai hari ini ijazahnya belum kelar, ditimpa lagi musibah yang menyeret namanya, yakni proses apa namanya anggaran untuk pembangunan kereta cepat Wush yang diduga ini markup-nya gitu kan, markup proyeknya gede banget. Nah, kalian udah pada tahu juga gitu. Nah, kembali ke Pak Purbaya, Sobat Sewot, apa sih informasi terbarunya soal dan apa langkah berikutnya melihat betapa masih banyak banget ternak-ternak Mulyono yang mengganggu jalannya laju pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk melejitkan pertumbuhan ekonomi hingga 8%, ya kan? Kalau mentok di 5% nggak masalah, kata Pak Prabowo, nanti Pak Pur ini bisa dinaikin pangkatnya atau nanti bisa dikasih semacam apa tanda jasa gitu kan, telah memulihkan perekonomian yang sejak 10 tahun terakhir nggak pernah naik level, malah yang ada turun mendek, turun mandek, pokoknya kita udah pada tahu semuanya Sobat Sewo. Dan seperti apa sebenarnya apa proyeksi atau langkah-langkah pasti dari Presiden Prabowo Subianto yang sudah dibisikin kepada Menteri Purbaya. Kok kemarin ada sedikit angin yang bocor di permukaan bahwa juru bicara Presiden menyampaikan masih ada kemungkinan Wush ini akan mengeruk atau minta bantu surplus ya untuk bayar hutang kepada APBN. Dan kita sudah pada tahu bahwa Purbaya sejak awal udah nggak mau ikut-ikut campur gitu kan soal pembayaran atau pelunasan atau cicilan hutang kereta cepat Wush warisan Jokowi dari menggunakan APBN. Tetapi Purbaya ngasih solusi, dan antara kan ada duitnya, ya kan? Jangan dong otak-atik APBN yang sudah dicanangkan untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi hingga 5-8% beberapa bulan ke depan ini. Nah, ini buat kalian, jangan kemana-mana dan kita akan ulas bersama di akhir. Dan kita berharap Sobat Sewot semoga isu-isu tentang reshuffle Pak Purbaya ini tidak terjadi ya. Kenapa? Karena kita ingin Presiden Prabowo Subianto benar-benar tidak pandang bulu gitu kan. Kalau Purbaya ini baik dan dinilai baik oleh masyarakat dan sangat positif bagi pertumbuhan ekonomi, kenapa harus ada alasan untuk disingkirkan? Sementara banyak sekali titipan-titipan Mulyono baik di tingkat kementerian, dirjen dan lain sebagainya yang bermasalah dan terus bermasalah, dan mereka justru yang seharusnya segera di-delete lah gitu kan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ya, biar nggak kemana-mana. Oke, ini dia buat kalian semuanya Sobat Sewot. Iya kan kemarin Mbak Agi bilang bahwa Pak Jokowi itu mingkem gitu ya ketika ditanya soal kereta cepat Wush itu ya, ceplakep kalau orang Jawa bilang begitu ya. Tapi sekarang ternyata dia buka suara tuh Mbak Agi, yang kata dia di mana-mana namanya kendaraan massal itu. Ya itu jelas itu rugi namanya, memang nggak mengharapkan untung gitu. Nah ini menarik, apalagi kalau kemudian katanya dikaitkan dengan bahwa kemacetan di Jakarta itu udah luar biasa, terutama ya Jakarta dan Bandung itu luar biasa kan, makanya katanya dibuat kendaraan massal seperti LRT, MRT dan sebagainya begitu ya. Sekilas kalau kita baca benar sih, memang kalau kendaraan massal ya berhenti hanya pada kendaraan massal gitu, itu benar memang untuk mengurangi kemacetan lalu lintas, dan itu memang harus disubsidi. Kita tahu MRT itu subsidinya gede banget loh, terutama dari Pemprov DKI Jakarta ya, Mbak Agi ya. Saya nggak tahu kalau LRT bagaimana. Dan yang lucu kan kalau ini KRL yang juga menjadi moda transportasi andalan untuk para pekerja dari wilayah Jabodetabek yang mau masuk Jakarta. Pada waktu itu kan ada subsidinya yang 1,4 triliun kalau nggak salah seperti itu, dan waktu itu katanya dipangkas karena mau itu salah sasaran kan gitu. Itu juga aneh banget. Jadi aneh banget. Dan kalau kemudian Wush ini dianggap jadi kendaraan massal yang layak disubsidi, nah ini menarik menurut saya. Mari kita bicarakan itu Mbak Agi.
Iya, menarik banget. Jadi Pak Jokowi baru saja mengadakan jumpa pers begitu Mas Hersu. Jadi bukan eh, bertemu dengan pers di rumahnya karena ini Dan, rupanya yang diundang cukup banyak. Kalau hmm, kita melihat hmm. ya ada puluhan awak media begitu. Jadi sepertinya ini ada di lokasi sebuah kafe atau restoran Jadi seperti bukan biasa. wartawan yang embedded di Istana Sumber, Istana Kutai Utara itu bukan ya? Bukan yang yang teman-temannya Bambang Saptono itu bukan Mas Ya, Hersu. Iya, jadi ini wartawan umum gitu ya, wartawan media yang secara umum begitu dan kemudian kalau kita melihat ini berarti memang dirancang mereka memang yes, sudah Pak Jokowi ini disiapkan ya. berbicara. Iya, Iya, pasti. Dan ini udah karena pasti dibuatkan semacam ada tim anunya lah, tim pembisiknya lah yang ini menyiapkan iya, gitu. tim medianya bekerja untuk ini dan beberapa kali ketika dia menjelaskan soal WUS ini juga dia melirik kepada catatan yang artinya memang sudah dipersiapkan. Dan saya herannya juga apakah sudah ada briefing sebelumnya ya sehingga yang bertanya ini hanya suara seorang wanita atau wartawan perempuan begitu yang memang sebelumnya juga suara yang mirip-mirip seperti ini itu juga suka bertanya di kediaman Pak Jokowi gitu. Cuma karena kita tidak boleh datang ya, tapi pokoknya nggak boleh tanya. Yang boleh tanya cuma dia aja gitu ya. Iya, karena tidak dengan sebanyak itu wartawan yang berkumpul di hadapan Pak Jokowi biasanya itu bersaut-sautan, Mas Hersub. Bukan ke Pak Jokowi ya, kita biasanya jumpa pers misalnya dengan Pak SBY pun, kita jumpa pers dengan Pak Prabowo pun, begitu. Media itu biasanya bersaut-sautan kan, mana yang lebih dulu apa dan sebagainya. Nah, tapi di sini yang bertanya ya hanya itu saja dan kemudian tidak lama sih kalau yang diunggah oleh media yang embedded kepada Jokowi cuma sekitar 7 menit gitu. Jadi lokasi dipersiapkan apa namanya dengan serapi mungkin, tapi ternyata jumpa persnya hanya sebentar sekali. Kalau untuk sebuah jumpa pers biasanya minimal itu 15 menit atau bahkan lebih gitu ya. Tapi ini memang sangat dibatasi pertanyaannya. Dan di situ kemudian Jokowi ini menjelaskan seperti yang dijelaskan Mas Hirsu tadi soal kemacetan di Bandung, kemacetan di Jakarta sehingga harus ada KRL. KRL ini sudah ada sejak Orde Baru ya. Zaman Pak Harto saja saya sudah ke kota itu naik KRL begitu. Jadi sekali lagi transportasi massal, transportasi umum itu tidak diukur dari laba, tetapi adalah diukur dari keuntungan sosial, social return on investment. Apa itu? Misalnya pengurangan emisi karbon, produktivitas dari masyarakat menjadi lebih baik. Kemudian apalagi polusi yang berkurang, waktu tempuh yang bisa lebih cepat. Disitulah keuntungan sosial yang didapatkan dari pembangunan transportasi massal. Jadi sekali lagi, kalau ada subsidi itu adalah investasi, bukan kerugian. Kayak MRT. Itu pemerintah Provinsi DKI Jakarta mensubsidi 800 miliar per tahun. Itu pun baru dari Lebak Bulus sampai ke HI. Nanti kalau semua rute sudah selesai diperkirakan 4,5 triliun dari hitung-hitungan kami dulu 12 tahun yang lalu. Dan memindahkan masyarakat, memindahkan orang dari mobil pribadi, dari sepeda motor, mobil ke transportasi umum, transportasi massal juga tidak mudah. Merubah karakter itu juga tidak mudah. Tetapi yang kita lihat, MRT itu sukses mengangkut penumpang sejak diluncurkan itu sudah 171 juta penumpang. Kereta cepat sejak mulai meluncur sampai sekarang sudah mengangkut 12 juta orang dan yang lain-lainnya. KRL saya belum punya data, LRT saya belum punya data. Tetapi dari MRT tadi 171 juta penumpang,
kemudian kereta cepat 12 juta penumpang, patut kita syukuri karena sudah ada pergerakan perpindahan dari mobil pribadi, dari kendaraan masuk ke transportasi umum massal. Itu yang tidak mudah. Dan ini juga bertahap. Tidak langsung orang berbondong-bondong ke transportasi massal yang kita miliki, tidak. Jadi sekali lagi kita juga harus berhitung multiplier efek ekonominya. Contoh kayak menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi, kemudian juga menumbuhkan UMKM, warung-warung yang berjualan di titik-titik pertumbuhan ekonomi baru itu. Kemudian wisata juga di Bandung saya kira dengan adanya bus juga bisa meningkat dengan baik nilai properti juga naik karena adanya bus. Saya kira kemanfaatannya seperti itu. Dan sebagai pembanding, kalau kita lihat transportasi massal di negara yang lain juga sama, hitungannya pasti adalah itu hitungan investasi, baik di Korea, di China, di Jepang, di Eropa, seperti di Metro Paris itu subsidinya juga hampir 50%. Di London Underground, di metronya London juga sama, subsidinya hampir mencapai 50%. Jadi itu sesuatu yang memang harus kita pahami. Artinya kalau untuk itu sudah diprediksi Pak Jokowi sebelumnya, Pak? Itu pun kalau penumpangnya sekarang per hari kan kayak bus itu sudah 19.000 dan sudah mencapai penumpang sampai 12 juta penumpang. Itu kalau setiap tahun naik orang berpindah, ya kerugiannya akan semakin mengecil. Ini kan baru tahun pertama. Mungkin diperkirakan EBITDA-nya juga sudah positif dan diperkirakan akan lebih turun lagi setelah 6 tahun. 6 tahun. Kalau untuk perkiraan, karena ini tergantung perpindahan orang ya, dari transportasi pribadi ke transportasi massal. Kalau tanggapannya yang kerugian bus ini tidak ditanggung APBN seperti apa? Itu kewenangan pemerintah. Saya nggak mau jawab. Dan kemudian belakangan kan ada LRT dan juga MRT begitu. Nah, salah satu moda transportasi publik itu tentu yang layak dan kemudian efisien dan kemudian diperlukan itu biasanya memang yang melalui perkotaan kan Mas Hersu. Jadi melalui perkotaan dan sangat padat sehingga moda transportasi ini baru berapa kilometer sudah berhenti. Jadi begitu masif stasiun-stasiun itu yang kemudian di stasiun itu biasanya kalau di Jakarta ada Jaklingko, ada segala macam gitu yang kemudian melewati lokasi tersebut gitu dan kemudian sehingga mereka pengguna ini, customer ini bisa menuju ke lokasi yang berikutnya dengan moda transportasi yang saling melink gitu, saling berhubungan satu dengan lain gitu. Sementara kalau yang kereta api cepat ini berdasarkan pernyataan Pak Jokowi yang mengatakan soal ini efisien, ini karena karena kemacetan Jakarta, kemacetan di Bandung, apa hubungannya? Hubungannya dengan kereta api cepat yang menghubungkan Bandung dengan Jakarta dan kemudian kalau seandainya di rute tersebut memang terjadi kemacetan begitu ya, rutenya kanan kiri itu tempat tinggal yang padat, properti dan ini kan berbeda, kita tahu di balik itu malah justru kalau dilewati kereta cepat itu tadinya akan dibangun properti di situ, akan dibangun lapangan kalau di situ, akan dibangun apartemen di situ dari sepanjang Jakarta ke Bandung, tapi itu semuanya kan gagal total akhirnya gitu. Karena memang topografinya, geografisnya itu tidak mendukung Mas Hersu dan terlalu juga jaraknya terlampau dekat untuk sebuah kereta cepat dekat berhenti gitu, itu nggak sesuai dengan karakternya dari kereta cepat kan. Kereta cepat. Iya. Tadinya kan berhentinya mau di mana Maikarta ya, itu Maikarta itu masuk mana sih, Kerawang ya, masuk Kerawang atau Bekasi itu? Masuknya itu ke antara Bekasi dan Kerawang ya, saya tidak tahu. Kerawang ya, terus kemudian ada lagi di Walini yang rencananya untuk ibu kota Jawa Barat, kemudian ada Padalarang dan ada
ada Tegaluar. Jadi untuk kereta api cepat yang jaraknya hanya 142, terus kemudian ada Berhenti beberapa kali. itu yang nggak efisien, karena kereta cepat itu kalau dia mengalami sering-sering berhenti, ya dia akan mengalami nggak sesuai dengan targetnya, kecepatannya akan berkurang begitu. Dan itu memang kelihatan sekali mereka merencanakannya untuk untuk daya tarik bagi properti-properti yang akan dibuka di situ sebenarnya, bukan persoalan kemacetan lalu lintasnya, saya kira kan gitu. Betul. Dan itu sudah dirayakan oleh masing-masing pemilik dari lahan-lahan. Iklannya luar biasa ya Mbak Agi ya. Luar biasa. Sampai sekarang masih ada yang diutang katanya iklannya. Ya jadi ini sekilas kalau kita menyimak omongannya Pak Jokowi soal kereta api, transportasi massal itu benar. Apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi bahwa transportasi massal itu memang memaksa orang untuk pindah dari kendaraan mobil ke transportasi massal itu tadi gitu. Jadi makanya layak disubsidi. Tapi kan kalau untuk ke Bandung itu sudah ada kereta kan, sudah ada kan. Sudah banyak, nggak cuma kereta. Iya, nggak, keretanya yang sama-sama kereta kan sudah ada, namanya Argo Parahyangan juga kan gitu ya, yang sudah. Iya, dan Parahyangan juga. Jadi ada Argo Parahyangan, ada kereta api Parahyangan saja. Oh iya, jadi yang sudah disuntik mati sekarang kereta api Argo Parahyangan yang gara-gara ada bus gitu ya. Gara-gara ada bus, ya betul. Ya itu. Dan kemudian ada lagi ada jalan tol, ada tapi jadi kelihatan moral hazardnya sekalian terlihat sekali lah. Memang benar kalau kemudian kita melakukan riset ya, di mana-mana namanya transportasi massal itu ya disubsidi oleh pemerintah. Itu betul. Tapi bukan untuk bukan seperti yang bus ini gitu loh. Iya, jadi kalau dibilang moral hazard, kita pasti tengok lagi ke tahun 2015, tahun 2016 ya Mas Hersu. Kalau menurut Profesor Sulfikar Amir ya, yang dari NTU ya, Nanyang Technological University itu, dia mengatakan bahwa emang ini dimulai dengan pertemuan antara Jokowi dengan Xi Jinping. Jadi Jokowi berkunjung ke Cina, dan di sana salah satunya dia diajak untuk menaiki kereta cepat Cina, dan disitulah dia terpana, dan dia mungkin berpikir bahwa kereta Cina itu dengan teknologi yang paling bagus begitu, sehingga dia ingin membangun kereta cepat itu di Indonesia. Dan walaupun awalnya itu kerjasamanya dengan Jepang, tapi akhirnya berpindah. Nah, proses berpindahnya itu dari kerjasama tadinya dengan Jepang, bahkan Jepang sudah menyelesaikan penelitiannya, dan kemudian tadinya juga tidak akan mulai dibangun stasiun awalnya itu juga bukan di tanahnya Auri di Halim Perdana Kusuma begitu, tapi di sekitar Jatinegara kalau tidak salah. Kalau kerjasama dengan Jepang itu ada di luar itu. Nah, kenapa kemudian berpindah ke situ dan sebagainya baru sekarang ini kan orang Auri juga baru kemudian sekarang ini buka-bukaan mereka kecewa dengan itu. Jadi memang dari awal kalau kita lihat ini sudah rusuh gitu ya, sudah kisruh gitu, nggak clear soal kerjasama ini. Jadi wajar kalau sekarang orang bertanya-tanya, dan jawaban dari Pak Jokowi itu saya rasa sih ngeles, Mas Hersu, karena dia tidak menjelaskan soal biaya, dia tidak menjelaskan. Kan sekarang yang dipertanyakan adalah terjadinya markup. Markup yang benar itu betul 3 kalinya, 2 kalinya, atau 1/3 kalinya. Kita sampai sekarang kan belum ada penelitian ya. Angka mana yang betul? Iya. Kan gini, katakanlah misalnya seperti ini, kan banyak juga yang saya baca narasinya. Kalau kebijakan itu nggak bisa diadili. Apa yang diambil oleh Pak Jokowi itu kan kebijakan, jadi nggak bisa diadili. Loh, tapi yang kita persoalkan bukan soal kebijakannya kalau gitu, soal ininya, soal markupnya kan sekarang yang banyak dipersoalkan orang ya gitu. Walaupun sebenarnya soal kebijakannya juga nggak masuk akal gitu, karena sudah ada moda transportasi yang cukup memadai. Kan biasanya jalur-jalur semacam itu ya dia melayani wilayah rute-rute yang selama ini belum terlayani oleh transportasi massal, baru ditaruh di situ, kan mestinya begitu gitu. Iya, dan itulah yang kemudian dikatakan oleh Jonan. Jonan mengatakan dia setuju kalau seandainya dana tersebut itu atau kerjasama investasi itu dilakukan di Sumatera, di Kalimantan, Sulawesi. Dia jelas mengatakan seperti itu, karena itu yang disebut dengan pemerataan pembangunan. Pemerataan itu artinya adalah keadilan sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Nah, sementara ini dibangun antara Jakarta dan Bandung, yang sudah pasti, dan dia pun juga mengatakan kalau saya ini dibangun sampai Surabaya itu mungkin
mungkin masih masuk akal dinilai keekonomiannya. Tapi karena Jakarta Bandung, dia sudah tahu dari sejak awal bahwa ini akan merugi habis-habisan gitu, tidak dan bahkan dia menduga, menurut dia kan hanya sekitar berapa Mas Irsu tadinya 30 tahun menurut dia yang paling masuk akal itu kerjasama seperti itu dan pengembalian investasinya. Tapi kemudian belakangan oke lah 40 kalau seandainya mau dijadikan 40 tahun gitu. Seperti halnya seperti halnya MRT ya, MRT di Jakarta itu 10 tahun pertama itu tidak membayar apapun gitu. Jadi kita membenahi semuanya, menikmati lebih dulu transfer teknologi apa dan sebagainya. Tapi kemudian pada dasawarsa kedua mulai tahun 11 sampai dengan 30 tahun berikutnya, nah itu baru kita mulai membayar. Dan kita tahu perbedaan antara kereta cepat dengan